Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nagita Aulia dari kelas TRI 3A, TRI 4A dengan NPM 24782023. Di sini saya akan mengerjakan paket tracker 2.3.11 yaitu determine DDR and BDR. Jadi di sini terdapat addressing table. Yang pertama ada device, interface, IP address, dan juga subnet mask. Kemudian objeknya yang pertama ada examine DR and BDR changing roles. Yang kedua ada modify SPF priority and force election. Pada skenario-nya yaitu dalam aktivitas ini Anda akan memeriksa peran DR dan BDR dan mengamati perubahan peran ketika terjadi perubahan pada jaringan. Kemudian Anda akan memodifikasi prioritas untuk mengontrol peran dan memaksa pemilihan ulang. Terakhir, Anda akan memverifikasi bahwa router memenuhi peran yang diinginkan. Di sini langsung aja kita masuk ke instruksinya. Yang pertama kita di sini buka RA ya. Kemudian di sini kita langsung aja masuk. Kita cek show IP OSPF network. Nah, di sini ada network ID dan juga addressnya. Di sini pada network ID itu yang belakangnya 32 sama 33. Kemudian di addressnya ada 2 sama 3. Nah, kita lanjut. Nah, di sini router mana yang merupakan DR yaitu RC, kemudian router mana yang merupakan BDR itu RB. Bagaimana status ASPF pada router? Itu pada router RA yaitu router. Nah, di sini juga kita mengecek pada PB pada RB. Di sini terlihat network ID dan juga addressnya ya. Nah, kemudian kita masuk ke RC. Di sini kita masukkan perintah juga show IP SPF network. Nah, di sini kita bisa lihat network ID-nya dan juga addressnya. Yang tadi router mana yang merupakan DR itu RC, router mana yang merupakan BDR itu RB, dan bagaimana status SPF to router. Kemudian di sini pada langkah 3 Anda dapat memantau proses pemilihan DR dan BDR dengan perintah debug pada RA dan RB. Jadi kita masuk ke masuk ke RA. Kemudian kita enable dulu, jangan lupa. Kemudian kita masukkan debug IP OSPF ADJ.
Nah, di sini debuggingnya sudah aktif ya. Kemudian kita juga aktifkan debug di RB. Nah, di sini SPF agency-nya sudah on juga. Kemudian kita akan menonaktifkan interface Gigabit Ethernet 0 pada RC. Interface Y0/0, kemudian shutdown. Nah, kemudian kita di sini menunggu sekitar 30 detik hingga penghitung waktu mati pada RA dan RB berakhir. Sini ada pertanyaan, berdasarkan output debug, router mana yang terpilih sebagai DR dan router mana yang terpilih sebagai BDR. RB sekarang menjadi DR dan RA sekarang menjadi BDR. Nah, di sini sekarang coba kita show IP pada RA, kemudian kita bisa lihat hasilnya ya di sini. Nah, kita masuk ke RC, aktifkan kembali tautan RC dan switch. Nah, di sini kita masukkan perintah interface G0/0, kemudian no shutdown. Kemudian tunggu hingga pemilihan DR atau BDR yang baru berlangsung. Di sini ada pertanyaan, apakah peran DR dan BDR berubah? Tidak, karena OSPF tidak memperbarui DR atau BDR ketika yang sudah ada masih aktif. Kemudian sini kita masuk lagi ke RC, kita show IP OSPF. Naik board. Nah, di sini kita bisa lihat naik board sama addressnya. Jadi jika perintah show IP OSPF neighbor tidak menampilkan RW sebagai DR dan RA sebagai BDR, matikan debugging pada router dan mencoba kembali langkah 4 dan 5. Ini udah kok benar. Kemudian ini sudah benar, sudah sesuai. Kemudian pada langkah 6 nonaktifkan interface Gigabit Ethernet 0/0 pada RB. Kemudian menonaktifkan tautan antara RB dan switch untuk menyebabkan perubahan peran. Tunggu sekitar 30 detik hingga timer hold down pada RA dan RC berakhir. Nah, berdasarkan output debug pada RA, router mana yang terpilih sebagai DR dan router mana yang terpilih sebagai BDR? Jawabannya yaitu RC sekarang menjadi BDR dan RA sekarang menjadi DR.
RA sebelumnya adalah BDR. Ketika DR gagal RB atau RB, maka RA menjadi DR. Lalu di sini pada langkah 7 kita langsung aja masuk ke part 2 bagian 2 nya. Nih di langkah 7 itu ada pertanyaan, tunggu hingga pemilihan DR atau BDR yang baru berlangsung, jelaskan peran DR dan BDR berubah. Tidak, peran tidak berubah karena DR dan BDR saat ini masih aktif. Router yang online dengan ID router yang lebih tinggi tidak akan mengambil alih peran BDR sampai BDR mengalami kegagalan. Nah di sini kita langsung masuk ke bagian 2. Ini kita masuk ke RA, kemudian kita masukkan interface G0/0, kemudian IP ISPF priority 200. Nah kemudian setelah itu kita masuk ke RB. Pada RB juga sama, hanya saja berbeda pada nilai belakangnya, yaitu RB adalah 100 sedangkan RC adalah 1. 1 RC1 ini adalah prioritas default ya. Ini kita masukkan dulu priority 100. Kemudian kita masuk ke RC. Nah di sini kita sama ya, interface G0/0, kemudian IP ISPF priority 1. Kemudian di sini verifikasi bahwa pemilihan DR dan PDR berhasil. Tunggu cukup lama hingga OSPF melakukan konfigurasi konvergensi dan pemilihan DR dan PDR terjadi. Proses ini akan memakan waktu beberapa menit. Anda dapat memilih percepatan untuk mempercepat prosesnya. Terus di sini ada pertanyaan, berdasarkan output dari perintah slow IP OSP pada router mana yang sekarang menjadi DR dan router mana yang sekarang menjadi BDR. RA sekarang menjadi DR dan RB sekarang menjadi BDR. Coba kita cek resultnya, ini sudah semua ya, udah 100% juga complexionnya. Mungkin cukup sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.